Ketika kamu bertanya, ya, apa sih yang membedakan antara seorang narsistik dengan seseorang yang normal? Jawabannya mungkin banyak, ya. Tetapi ada satu perkataan, teman-teman, yang mungkin bisa menggambarkan beda antara seorang narsistik dengan seorang yang normal. Apalagi dari sisi bagaimana kita menggambarkan betapa jahatnya seorang narsistik. Orang normal itu nggak akan berpindah dari satu kehidupan ke kehidupan yang lain dan menghancurkan semua kehidupan yang dia sentuh. Sedangkan seorang narsistik itu mampu ya berpindah dari satu kehidupan ke kehidupan yang lain. Di semua kehidupan yang dia sentuh, dia akan meninggalkan jejak penderitaan. Artinya adalah orang-orang yang normal dalam kehidupannya tidak akan menghabiskan kehidupan dia untuk menyakiti orang-orang yang dia kenal. Sedangkan seorang narsistik dengan mudahnya berpindah dari satu kehidupan ke kehidupan yang lain dan menghancurkan mereka semua. Di konten kali ini, saya mau menceritakan sebuah kisah tentang perselingkuhan dan betapa jahatnya seorang narsistik. Karena konten ini sedikit sensitif, teman-teman, kita membahas tentang perselingkuhan, saya perlu katakan bahwa saya tidak melegalkan perselingkuhan. Artinya adalah saya tidak akan membenarkan apapun yang dilakukan oleh korban si narsistik pada cerita ini. Tetapi kadangkala kita tidak bisa melihat sebuah kisah itu hanya dari hitam dan putih. Karena terkadang korban narsistik yang melakukan perselingkuhan itu bisa dikatakan mereka itu dijebak oleh seorang narsistik. Walaupun sekali lagi saya tidak bisa membenarkan apa yang dia lakukan. Teman-teman, simaklah kisah ini karena kisah ini akan menggambarkan betapa jahatnya seorang narsistik dan di endingnya nanti saya akan mengajak teman-teman menebak ending seperti apa yang terjadi karena mungkin saja kalian salah menebak ending yang terjadi. Oke ya, mari kita mulai. Teman-teman, kisah ini bisa terjadi dari dua sisi. Artinya adalah bahwa narsistiknya itu adalah seorang wanita atau bisa saja narsistiknya adalah seorang pria. Untuk mudahnya, saya akan menggunakan analogi si narsistiknya itu adalah seorang wanita dan korbannya adalah seorang pria. Oke ya, ada seorang pria yang sudah menikah dan sudah punya keluarga. Si pria ini punya kehidupan yang normal. Dia adalah seorang pria yang ya biasa-biasalah. Bukan seorang pria yang suka selingkuh, bukan seorang pria yang brengsek gitu ya. Mungkin termasuk kategori pria yang baik ya. Dia menikah dengan seorang wanita yang juga baik. Mereka punya kehidupan yang normal dalam tanda kutip lah ya, dengan segala dinamika rumah tangga, mereka punya kehidupan yang normal. Mereka menikah, mereka punya anak, mereka bekerja sehari-hari. Hampir tidak ada riak-riak apapun atau masalah yang sangat besar di dalam kehidupan rumah tangganya mereka. Oke. Nah, kemudian teman-teman, suatu hari kita anggaplah ya, di tempat kerjanya si pria ada seorang anggota baru ya, yang mana itu adalah seorang wanita. Oke. Nah, si wanita ini kemudian punya divisi yang sama dengan si pria, sehingga membuat mereka kemudian harus berinteraksi dan bekerja sama untuk menjalankan pekerjaan mereka. Semuanya baik-baik saja. Si pria bekerja dengan profesional dan berusaha melakukan segala sesuatu dengan sebaik-baiknya. Nah, si wanita ini adalah seorang narsistik. Oke? Nah, kemudian dengan berjalannya waktu, si wanita itu kemudian perlahan-lahan mendekat ke si pria. Oke? Nah, untuk teman-teman yang mungkin menebak gitu ya, bahwa si wanita itu mungkin mendekat dengan cara ya melakukan godaan gitu ya, atau melakukan tindakan fisik. Nggak kayak gitu caranya, teman-teman. Terkadang ya seorang narsistik itu mendekat kepada korbannya itu dengan menggunakan playing victim. Artinya adalah si wanita ini mendekat pelan-pelan ke si pria dengan cara dia mengatakan bahwa kehidupan dia itu adalah kehidupan yang sengsara, dia itu adalah korban gitu ya. Dia menceritakan banyak hal tentang kehidupan masa lalunya dia, di mana dia itu adalah seseorang yang teraniaya gitu ya. Kita tahu seorang narsistik biasa melakukan hal tersebut. Si pria ya memang dasarnya mungkin adalah seorang pria yang baik gitu ya. Dia kemudian merasa iba dengan si wanita gitu ya. Ya, dengan perlahan waktu gitu ya, mereka kemudian mulai dekat dengan sendirinya.
si wanita banyak menceritakan kisah tentang diri dia, di mana dia adalah seseorang yang ya luar biasa sengsara di dunia ini, dan dia ingin punya kehidupan yang lebih baik. Lalu si pria yang mungkin memang adalah seseorang yang baik gitu ya, dia berusaha membantu si wanita untuk kemudian misal membereskan kehidupannya, untuk punya kehidupan yang lebih baik. Pada dasarnya si pria adalah orang yang baik, dia berusaha membantu. Oke? Nah, kemudian si pria itu kemudian mendapati sesuatu yang bagi dia itu sesuatu yang hebat gitu. Apa? Dia merasa bahwa si wanita ini punya kemiripan yang banyak dengan dia. Dia merasa terkejut gitu ya. Dia merasa bahwa si wanita ini punya hobi yang sama, punya pemikiran yang sama, ya punya topik pembicaraan yang sama ketika bicara. Dia merasa bahwa banyak sesuatu yang sama dengan dirinya dia. Si pria merasa amazed lah, kagum gitu ya, ketika dia mendapati kenyataan bahwa ada seseorang yang mirip dengan dia. Yang dia nggak tahu, ya sebenarnya si wanita itu sedang melakukan mirroring kepada dia. Karena si pria mungkin tidak pernah bertemu dengan seorang narsistik sebelumnya, dia nggak tahu gitu ya bahwa si wanita itu sedang melakukan playing victim kepada dia dan melakukan mirroring kepada dia. Oke? Dengan berjalannya waktu, mereka semakin dekat, ya saling menceritakan kisah masing-masing, ya. Si wanita memancing banyak rahasia-rahasia yang ingin dia ketahui dari si pria. Oke ya? Nah, dengan berjalannya waktu teman-teman, si wanita itu kemudian meminta lebih dari si pria. Artinya, dia mengajak si pria untuk menjalin hubungan dengan si wanita. Tentu ini tidak dilakukan secara terang-terangan. Dia tetap menggunakan kartu playing victimnya. Dengan ya menggunakan isyarat-isyarat kepada si pria, dengan mengatakan kepada si pria bahwa aku ingin punya pasangan seperti kamu gitu. Seumur hidupku aku nggak pernah bisa mendapatkan apa yang aku mau di dalam kehidupanku. Seumur hidupku aku selalu menderita gitu ya. Mendapatkan hal-hal yang buruk di dalam kehidupanku. Andaikan aku bisa mendapatkan kamu dan lain-lain. Itu dilakukan secara tersirat. Oke. Nah, itu yang saya bilang tadi teman-teman. Saya tidak melegalkan apapun yang terjadi dengan perselingkuhan, tetapi terkadang seorang korban narcissistic abuse itu dijebak gitu ya untuk melakukan perselingkuhan dengan narsistik. Oke. Nah, dengan berjalannya waktu, si pria gitu ya yang merasa menemukan belahan jiwanya dia, seseorang yang sangat sama dengan dia, yang merasa dia sedang membantu seseorang yang teraniaya, kemudian dalam tanda kutip tergoda untuk menjalin hubungan dengan si wanita. Dengan berjalannya waktu, mereka kemudian semakin dekat gitu ya, dan si pria kemudian dalam tanda kutip mulai menelantarkan keluarganya. Pertengkaran antara si pria dengan pasangannya mulai sering terjadi. Si pria tanpa sadar kemudian lebih mementingkan si wanita narsistik tersebut gitu ya. Karena dia merasa bahwa dia menemukan belahan jiwanya. Skalanya semakin membesar dari waktu ke waktu. Sampai pada akhirnya, suatu saat si wanita narsistik tersebut meminta si pria untuk meninggalkan pasangannya. Si wanita mengatakan bahwa aku hanya ingin kamu dalam kehidupanku. Untuk satu kali dalam hidupku, aku ingin punya seseorang yang benar-benar menyayangi aku dan mencintai aku. Yang benar-benar mau merawat diriku, yang benar-benar tulus menyayangi aku. Aku gak pernah dapatin itu seumur hidupku. Nah, si pria bimbang akan hal tersebut. Karena dia tahu gitu ya, dia punya keluarga yang dia harus urus gitu ya. Tapi di satu sisi dia merasa dia takut dia akan kehilangan belahan jiwanya dia. Dalam pikirannya dia seperti itu, walaupun dia nggak tahu kalau sebenarnya dia sedang di mirroring. Oke, nah sekarang teman-teman ya, sampai di sini saya mengajak teman-teman menebak bagaimana endingnya. Karena mungkin teman-teman mungkin nggak bisa nebak endingnya. Oke, banyak dari kalian mungkin akan berpikir begini. Si pria kemudian memutuskan untuk meninggalkan keluarganya dan kemudian menikah dengan si narsistik. Oke, itu adalah gambaran umum yang kita lihat bagaimana seorang narsistik merebut ya pasangan milik orang lain. Ya kan? Tetapi teman-teman tahu nggak, endingnya itu nggak kayak gitu. Ini endingnya. Yang terjadi itu adalah, memang akhirnya si pria itu memutuskan untuk meninggalkan keluarganya. Oke? Si pria kemudian memutuskan untuk berpisah dengan istrinya. Mengatakan kepada istrinya bahwa dia ingin berpisah, ingin bercerai gitu ya. Dan dia akan meninggalkan anak-anaknya dan istrinya. Supaya ketika si pria sudah melakukan hal tersebut,
si pria kemudian ya dengan ya sangat bahagia gitu ya, dia kemudian datang ke si wanita narsistik dan mengabarkan bahwa dia sudah meninggalkan keluarganya dan dia memilih si wanita narsistik. Tetapi teman-teman tahu apa yang terjadi ketika dia sudah melakukan hal tersebut? Si wanita narsistik menanggapi itu dengan dingin. Si wanita narsistik kemudian meninggalkan si pria begitu saja. Sampai sini mungkin teman-teman bertanya, kenapa si wanita narsistik melakukan hal tersebut? Tentu saja si wanita narsistik tidak akan mengatakan apa-apa kepada si pria tersebut, ya. Si wanita narsistik bahkan mungkin akan mencari alasan untuk meninggalkan si pria tersebut. Tetapi teman-teman tahu apa jawaban dia yang sebenarnya ketika dia ditanyakan kenapa dia melakukan hal tersebut? Seorang narsistik akan menjawab dengan mengatakan bahwa aku melakukan hal tersebut karena aku bisa. Karena aku bisa melakukan hal itu, aku akan melakukan hal tersebut. Bagi si narsistik, itu memuaskan egonya dia. Ketika dia melihat dia bisa menghancurkan pernikahan si pria, ketika si narsistik merasa dia bisa punya kendali atas si pria, ketika dia bisa menghancurkan pernikahan milik si pria dengan tangannya, gitu ya, itu memuaskan egonya dia. Dan bagi dia, orang lain itu cuma mainan. Dia melihat si pria tersebut, pernikahan pria tersebut, istri pria tersebut, anak-anak pria tersebut, itu cuma mainan bagi dia. Dia tidak peduli dia sudah menghancurkan sebuah keluarga, bagi dia selama itu memuaskan egonya dia, itu sudah cukup. Dan dia akan melakukan itu dengan tanpa ragu, tanpa merasa bersalah, tanpa memikirkan kehidupan lain, hanya untuk bikin dia senang sesaat. Dan ketika dia sudah melakukan hal tersebut dan dia bisa meninggalkan si pria begitu saja, itu memuaskan dia dengan sangat luar biasa. Dan kemudian apa yang dia lakukan? Dia akan berpindah ke kehidupan yang lain, ke pernikahan-pernikahan yang lain yang bisa dia hancurkan. Itu teman-teman gambaran bagaimana jahatnya seorang narsistik. Bagaimana mereka bisa berpindah dari satu kehidupan ke kehidupan lain dan menghancurkan semua kehidupan yang mereka sentuh tanpa peduli sama sekali. Itulah salah satu yang sangat membedakan antara seorang narsistik dengan seseorang yang normal. Orang normal nggak akan mampu melakukan hal tersebut. Itulah gambaran betapa jahatnya seorang narsistik. Semoga video ini berguna. Sampai jumpa di video selanjutnya.